Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leonia Lasibama dari kelompok 3 Praktikum Pengantar Teknologi Informasi akan membuat tugas HTML nomor 4. Di sini, saya akan memberi penjelasan mengenai perintah-perintah, atribut, dan lain-lainnya yang saya gunakan untuk tugas ini. Dimulai dari head. Head ini tuh bagian yang berisi tentang dokumen HTML seperti judul halaman, script, dan lain-lain. Tidak menampilkan konten secara langsung di halaman web. Kemudian ada title. Title ini tuh menentukan judul untuk halaman web. Judul biasanya ditampilkan di bagian jendela. Kemudian ada body. Body ini tuh berisi semua konten yang terlihat di halaman web, seperti teks, gambar tautan, dan lainnya. Lanjut, ada table. Digunakan untuk membuat tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Kemudian untuk form action. Formnya ini tuh untuk membuat formulir HTML untuk mengumpulkan input dari pengguna. Atribut action ini tuh menentukan tempat data formulir yang akan dikirimkan. Kemudian ada TR. TR ini tuh mendefinisikan baris dalam tabel. Harus berada di dalam tabel. Kemudian ada TD. TD ini tuh mendefinisikan kolom dalam tabel. Harus berada di dalam TR. Lanjut, ada label. Label ini tuh menyediakan teks deskriptif untuk elemen formulir. Kemudian, untuk atribut for-nya itu, pada elemen label menghubungkannya dengan elemen formulir tersebut. Lanjut itu ada type. Type ini tuh atribut yang digunakan untuk menentukan judul, input misalnya teks, number, dan lainnya. Nah, lanjut itu untuk penjelasannya, itu ada teks. Teks ini tuh membuat field input untuk teks satu baris. Kemudian ada number. Number ini tuh membuat field input untuk angka. Selanjutnya ada radio. Radio ini tuh membuat tombol radio yang memungkinkan pengguna memilih satu opsi dari beberapa opsi yang ada. Nah, kemudian ada value. Value ini tuh atribut yang digunakan untuk menentukan nilai yang terkait dengan input tersebut. Lanjut, ada date. Date ini tuh membuat field input untuk memilih tanggal. Kemudian ada color. Color ini tuh membuat field input untuk memilih warna. Lanjut, itu ada ID. ID itu atribut yang memberikan pengenalan unik untuk elemen dalam dokumen. Kemudian ada placeholder. Placeholder ini tuh atribut yang digunakan untuk menampilkan teks petunjuk sebelum pengguna memasukkan nilai. Kemudian ada require. Require ini tuh atribut boolean yang menunjukkan bahwa input tersebut harus diisi sebelum formulirnya itu bisa dikirim. Kemudian ada input. Input ini tuh membuat berbagai jenis input dalam formulir HTML. Kemudian ada button. Button ini tuh elemen yang digunakan untuk membuat tombol yang dapat diklik. Lanjut, ada reset. Reset ini tuh membuat tombol reset atau mengulang yang akan mengembalikan formulir yang telah diisi itu kembali seperti semula. Kemudian ada submit. Submit itu membuat tombol submit atau kirim yang akan mengirimkan data formulir ke server. Bisa dilihat dari halaman webnya, inilah biodata yang muncul berdasarkan tag yang digunakan. Jika mengisi formulir ini dan mengirimkannya, maka akan diarahkan berdasarkan HTML yang telah dibuat sebelumnya dari form action tadi.
Baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan untuk tugas HTML nomor 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.